Wasit Nasrullah Kabirov berulah lagi. Pelatih Nepal di kartu kuning, timnas Indonesia diuntungkan lagi. Setelah menghukum timnas Kuwait dengan tendangan penalti karena kiper Kuwait menerjang pemain timnas Indonesia Rahmat Irianto, nama wasit Nasrullah Kabirov menjadi tenar. Belum lagi ketenaran namanya meredup di kualifikasi Piala Asia 2023, wasit Nasrullah Kabirov dari Tajikistan itu berulah lagi. Kali ini yang menjadi korban ketegasan wasit Nasrullah Kabirov adalah pelatih timnas Nepal Abdullah Al-Mutairi. Pelatih yang lahir di Kuwait itu mendapatkan kartu kuning saat Nepal bertanding melawan tuan rumah Kuwait di laga kedua kualifikasi Piala Asia 2023. Wasit Nasrullah Kabirov ketika itu bukanlah yang memimpin pertandingan Kuwait versus Nepal. Yang memimpin laga Kuwait versus Nepal adalah wasit asal India, Banerjee Pranjal. Wasit Banerjee Pranjal yang memberikan hukuman kartu kuning kepada pelatih Nepal Abdullah Al-Mutairi. Namun hukuman kartu kuning itu dijatuhkan wasit Banerjee Pranjal setelah mendapatkan laporan wasit Nasrullah Kabirov yang berada di pinggir lapangan. Jelang laga lawan timnas Indonesia dengan kondisi kesehatan pelatih Nepal Abdullah Al-Mutairi yang kurang bagus, serta telah mendapatkan kartu kuning, bisa jadi merupakan keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Bahkan dimungkinkan pelatih Abdullah Al-Mutairi tak bisa mendampingi anak asuhnya saat berlaga menghadapi timnas Indonesia di laga terakhir. Skuad timnas Nepal untuk kualifikasi Piala Asia 2023, sang pelatih beri pernyataan mengejutkan. Timnas Indonesia akan menghadapi Nepal di laga pamungkas Grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Berikut jadwal Indonesia versus Nepal. Skuad arahan Shin Tae-yong dipaksa menyerah 0-1 oleh Yordania pada laga kedua Grup A di Stadion Jaber Al-Ahmad pada Minggu 12 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Yordania dicetak oleh Yazan Al-Namad di menit ke-48. Hasil ini membuat Indonesia tertahan di peringkat kedua dengan torehan 3 poin. Sebelumnya, pasukan Garuda berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Kuwait di laga perdana. Indonesia saat ini tetap bertengger di posisi kedua Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Yordania berhak menduduki puncak klasemen dengan perolehan 6 poin. Adapun Nepal kini terpaksa menghuni dasar klasemen usai menelan 2 kekalahan beruntun di fase grup. Selanjutnya Nepal akan menjadi lawan Indonesia di partai pemungkas grup ini. Adapun untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023, pelatih Abdullah Al-Mutairi memanggil 23 pemain untuk memperkuat timnas Nepal. Dari 23 pemain yang dibawa, tak ada yang berkiprah di luar negeri. Termasuk tidak diperkuat gelandang anyar Persik Kediri, Rohit Chan. Artinya, timnas Nepal semuanya diperkuat pemain lokal. Pelatih Nepal pasrah dengan hasil di laga ini, sebab mereka sudah mengalami 2 kali kekalahan dan sulit untuk memastikan tiket lolos kualifikasi Piala Asia 2023. Shin Tae-yong bocorkan starter Indonesia versus Nepal. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi kisi-kisi pemain yang akan tampil sebagai pemain inti ketika menghadapi Nepal dalam laga terakhir kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sudah mengantongi 3 poin dari 2 laga kualifikasi Piala Asia 2023. Skuad Garuda meraih kemenangan 2-1 atas Kuwait dan menelan kekalahan 0-1 dari Yordania. Shin dan anak asuhnya masih akan menghadapi Nepal pada matchday terakhir yang akan berlangsung pada Selasa 14 Juni waktu Kuwait atau Rabu 15 Juni dini hari waktu Indonesia. Menjelang laga melawan Nepal,
Shin membocorkan pemain yang akan turun menjadi starter. Pelatih asal Korea Selatan itu menampilkan unggahan yang berisi sosok penghuni pemain inti timnas Indonesia. Shin dalam unggahannya terdapat 4 pemain yakni Alfeandra Dewangga, Asnawi Mangkualam, Irfan Jaya, dan Stefano Lillipali. Alfeandra belum pernah menjadi starter. Begitu pula Asnawi dalam laga kualifikasi Piala Asia 2023. Sementara Irfan dan Stefano menjadi starter dalam laga melawan Kuwait. Dengan karakter berbeda antara Nepal dan 2 lawan sebelumnya yang dihadapi oleh timnas Indonesia, ada kemungkinan Shin akan memainkan pendekatan berbeda. Dalam laga melawan Kuwait dan Yordania, Shin memainkan formasi 5-3-2. 3 bek tengah dimainkan sejak awal, diapit wingback kanan dan kiri. Menghadapi Nepal, bisa jadi Shin akan bermain lebih menyerang dan menempatkan 4 pemain yang dimaksud dalam unggahan Instagramnya menjadi pilar permainan tim Merah Putih. Head-to-head timnas Indonesia versus Nepal, skuad Garuda bisa menang besar di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia gagal mendapatkan hasil positif di pertandingan kedua kualifikasi Piala Asia 2023. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan dari Yordania sehingga mereka menyerah dengan skor 0-1. Meski gagal mendapatkan kemenangan, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Syaratnya adalah harus menang di pertandingan terakhir melawan Nepal. Mengenai kesempatan untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2023, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan cukup optimistis. Menurut Muhammad Iriawan, Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Nepal dengan skor besar. Secara peringkat dunia FIFA, Indonesia di peringkat ke-159 memang lebih baik daripada Nepal yang ada di posisi 168. Tetapi pada pertemuan terakhir, Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan atas Nepal. Tepatnya pada tahun 2014 di FIFA Matchday, Indonesia berhasil mencetak 2 gol ke gawang Nepal. Jika melihat head-to-head di atas, Timnas Indonesia memiliki peluang cukup besar untuk menang atas Nepal. Pertandingan terakhir antara Indonesia dan Nepal akan berlangsung pada Rabu 15 Juni 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Selain harus menang, Timnas Indonesia harus menciptakan banyak gol ke gawang Nepal. Hal ini untuk mengantisipasi jika tiket untuk putaran final ditentukan dari selisih gol.